Warahmatullahi wabarakatuh. LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender sekarang sedang menjadi topik pembicaraan di beberapa media dan di tengah masyarakat, dari mulai kalangan di seluruh dunia tentu saja sampai ke merambah ke Indonesia, bahkan di beberapa kota di daerah di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya perspektif agama tentang tentang fenomena LGBT? Kalau saya melihat pada ayat Al-Quran yang menjadi guidance super pedoman hidup kita, ya, maka sebenarnya perilaku LGBT itu sudah selesai dalam Quran maupun hadis Rasul. Artinya apa? Ayat-ayat yang terkait dengan larangan perilaku LGBT sudah masuk dalam kategori ayat yang final judgment, sudah keputusan final. Jadi kalau dalam metodologi hukum itu ayat-ayat yang terkait dengan dengan larangan LGBT saya anggap sebagai ayat yang qat'i dalalah, sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena dia sudah qat'i bahwa LGBT secara hukum itu hukumnya haram, hukumnya dilarang ya. Apa dasarnya? Saya kira ayat yang mengisahkan tentang kaum Sodom pada masa peradaban Nabi Lut itu menjadi salah satu bukti sejarah. Bagaimana misalnya perilaku kaum Sodom yang dengan terang-terangan menentang Nabi Lut dengan melakukan praktek-praktek yang seperti sekarang berkembang, itu kemudian muncul azab yang sangat luar biasa. Allah mengazab kaum Sodom dengan yang mereka secara terang-terangan menentang misi Nabi Lut untuk memperbaiki, sampai dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya itu. Artinya apa? Berarti dengan fenomena dengan data sejarah dalam Al-Quran itu berarti perilaku yang mengarah kepada LGBT sesungguhnya perilaku yang sangat terlarang dalam pandangan agama. Itu kalau kita lihat dalam Quran. Begitu juga misalnya dalam hadis Rasul. Dalam hadis Rasul bahkan kemudian mempertegas apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Rasul bahkan bukan hanya perilaku LGBT-nya yang mengarah pada tindakan yang lebih jauh. Rasul bahkan melarang al-mutarajjilat wal mutawannisa. Rasul mengatakan atau melaknat orang-orang yang mutarajjilat. Mutarajjilat itu orang perempuan menyerupai laki-laki. Wal mutawannisa, dan orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Bayangkan, menyerupai saja, menyerupai laki-laki dan menyerupai perempuan, itu sudah dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh Rasul. Apalagi melakukan tindakan yang lebih jauh dari itu. Jadi saya kira kalau dalam perspektif nilai, yaitu Quran dan hadis Rasul, LGBT sudah selesai, sudah merupakan keputusan final bahwa itu tindakan yang terlarang dalam pandangan agama. Lalu bagaimana dalam perspektif sosiologis? Ya oke, ini yang menjadi perdebatan. Kalau saya melihat misalnya orang LGBT itu, orang yang terjebak pada perilaku LGBT itu mungkin ada beberapa faktor. Faktor pertama misalnya, boleh jadi perilaku LGBT ini sebagai bentuk pengingkaran, pertentangan kepada ajaran nilai. Dan ini sudah berlaku pada masa Nabi Lut. Nabi Lut itu kaum LGBT-nya adalah kaum-kaum yang memang faktornya karena penentangan pada misi yang dibawa oleh Nabi Lut. Jadi ada orang yang berperilaku LGBT karena memang sengaja melakukan pelanggaran terhadap nilai. Dan orang yang seperti ini solusinya adalah punishment, sanksi. Ya. Kemudian ada juga orang yang melakukan LGBT karena terjebak kebodohan. Dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu bahayanya, dia tidak tahu larangan dalam agama. Lalu kemudian terjebak melakukan LGBT. Maka untuk orang-orang yang dalam konteks ini, solusinya adalah diberikan edukasi, diberikan advokasi, diberikan pengertian bahwa itu ada bahaya. Dua. Kemudian boleh jadi LGBT ini terjadi karena penyakit. Karena kelainan, ada penyakit dalam psikologi dia, mereka. Nah, kalau faktornya karena penyakit, maka solusinya adalah diberi pengobatan, diberi terapi. Artinya apa? Jadi kalau sekarang kemudian ada upaya untuk mencari legitimasi dengan membuat undang-undang sebagai payung bagi berlakunya perilaku-perilaku LGBT, saya kira itu bukan solusi.
Itu menurut saya itu merupakan akan memunculkan problem baru. Jadi problem solvingnya tidak match. Jadi kalau pengingkaran tentu punishment, ya gitu. Kalau kebodohan mungkin kita beri edukasi dan advokasi. Kalau penyakit berarti kita obati. Itu solusi bagi kalangan LGBT. Bukan kemudian diberikan payung hukum agar praktek-praktek LGBT ini dianggap sebagai sesuatu yang legal. Ini saya kira hal yang sekarang menjadi topik pembicaraan. Saya kira itu, ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.